Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka bacaan pelajaran hari ini dengan doa. Silakan Mas Rafiq, pilih doa. Doa mulai. Selesai. Nah, selesai. Pun. Tentu saja absen ya. Nggih. Ariski Nur Febian, Hadir. Rafiq Zainabdin, Hadir. Dengki Saiful Anwar, Hadir, Pak. Muhammad Rizik. Mana Muhammad Rizik? Sakit katanya, Pak. Sakit apa? Perut. Sejak berapa hari? Ya 2 hari ini, Pak. Muhammad Zulkarnain. Oh, ini apa namanya? Bolos, Pak, mungkin. Bolos. Kemarin Tadi mau- ada tadi, jam pertama tadi. Ada mau ngajak saya tadi, tapi nggak mau saya. Jam diikuti ya, nggak baik. Nanti anak kamu juga mengikuti watak-watak kamu. Oke, langsung saja pada materi. Ada yang masih ingat materi kemarin tentang setting sudut pandang gaya bahasa? Saya, Pak, ingat, Pak. Pak, Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis dalam menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. oke, bagus. Terus ada yang masih ingat setting latar? Setting atau latar? Pak, Apa? setting atau latar yaitu mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Oh ya, ya. Oke. Kalau sudut pandang, ada masih ingat? Mas Rafiq? Lupa, Pak. Catatannya juga, buka Iya, catatannya. Iya. Ke bawah, Pak. Oke, sudah. Langsung saja pada materi hari ini. Dari usul-usul intrinsik 7 tersebut ada satu yang belum kita bahas, yaitu tentang amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Pesan moral, Pak. Oke, pesan moral yang bagaimana? Yang baik. Baik, Pak. Pesan moral namanya. Yang disampaikan pengarang mungkin Untuk yang membaca loh, Pak, jangan malah yaitu kelengkapannya. Amanat itu adalah moral value atau pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita pendek tersebut. Di dalam suatu cerpen, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan tergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita pendek tersebut. Bagaimana cara untuk mengetahui itu pesan moral atau bukan, itu amanat atau bukan? Jadi amanat itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ada beberapa ciri-ciri untuk mengetahui pesan moral tersebut, yaitu pesan moral biasanya dalam suatu karya disampaikan pada bagian akhir cerita. Amanat dapat diketahui secara jelas dalam bentuk seruan, nasihat, peringatan, saran, anjuran maupun larangan. Ya, bisa dipahami? Oke. Yang berhubungan dengan tema utama suatu cerita. Selanjutnya, amanat dapat disampaikan secara langsung maupun secara tersirat melalui karakter tokoh atau tokohan dalam suatu cerita. Contohnya di bawah ada itu halaman 46. berapa, Pak? Halaman 46. Oh, iya. Dibaca ya. Ya, Pak. Selanjutnya, pesan moral yang disampaikan oleh pengarang bertujuan
bertujuan agar audiens mau melakukan sesuatu sesuai dengan amanat di dalam cerita tersebut. Membujuk berarti ini Pak. Apa? Membujuk. Ya bukan membujuk. Jadi ciri-cirinya itu ya amanat itu pesan moral yang mau disampaikan oleh pengarang, mau disampaikan kepada pembaca cerita tersebut. Itu di halaman 47 baliknya itu ada 2 cerita. Silakan dikerjakan kelompok 2, kalian 1 sendiri. Jadi satunya satu saja ya. Berani nggak apa-apa. Siapa yang mau sendiri? Yang mau sendiri siapa? Saya aja Pak. Saya sombong. Oh ya, saya berani pintar. sombong ya, apa? Oh, ya sudah. Bisa saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan, mencari amanat dalam cerita tersebut. Yang 2 kelompok itu cerita yang atas, yang panjang, yang sendiri cerita yang bawah, yang cuma 2 paragraf. Dicari amanat yang terkandung dalam cerita tersebut atau pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Langsung dicari apa dibaca dulu Pak? Ya kalau nggak dibaca bagaimana bisa mengetahui loh? Kan tadi ada ciri-cirinya di akhir Pak. Ya, ini kan kadang di akhir. Kadang Bu. Iya. Sudah didiskusikan, sekarang saya beri waktu 5 menit. Berapa ini Pak yang dicari Pak? Ya tergantung pesan moral di itu berapa. Oh alah. Berarti tidak memaksa banyak ya Pak? Ya maksa. Naras boleh Pak ya. Ya sesuai cerita dong, nggak bisa ngarang. Saya sudah baca, sudah hafal ceritanya, saya tahu kamu ngarang atau tidak. Didiskusikan. Jadi Muhammad Zulkarnain ini kemana? Bos kemana biasanya? Biasanya ya Pak kantin itu. Buka ya jam belajarnya di kantin. Ya. Buka di kantin. Dodol Pak. Buka. Nah, kalau nggak begitu biasanya ke kali Pak, mandi di sungai. Oh, bukan ini. Biasanya saya ikut tapi pas hari ini saya nggak ikut Pak. Gak usah udah hitam lagi semakin hitam. Sekarang daleman ya Pak. Tadi daleman. Lupa nggak bawa baju ganti jadi nggak ikut renang. Wah, dari cerita ditanyakan ya? Ya Pak. Dibaca dulu dari awal. Ini ceritanya asli apa enggak Pak? Itu Cerita asli apa itu karangan? cerita pendek itu karangan. Berarti Yang disampaikan. disampaikan pengarang kepada Berarti bukan kayak seperti di kisah nyata. bukan. Itu kalau cerita di situ itu karangan. Mana Pak? Ya kamu kerjakan dulu. Biasanya masuk pagi, nanti masuk malam. Kalau pagi itu banyak yang apa itu? Yang polisi itu loh, ada tugas ngecek gitu. Nanti ditangkap kalau kawan masuk, jadi masuknya malam saja. Ya Pak, musim corona gimana lagi? Sip Pak. Ya, sebentar. Ya Pak. Lama waktunya kok. Kurang suwut dikit Pak. Nanti Masih saya baca 5 baris. Oh itu saja yang jadi masih 5 baris tangan banget sudah selesai. Masih ngit. Dari awal sampai di bawah, sudah tahu amannya di mana. Jadi aman itu digunakan agar pembaca itu lebih memahami si cerita tersebut. Besok uasnya saya beri bocoran. Bocoran jawaban apa kisi-kisi Pak? Kisi-kisi lah. Oh. Membuat unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita.
Ya, mulai dari tema 7 itu sampai amanat itu dipelajari gimana caranya, dan sampai nggak belajar rugi waktu itu. Pak dulu ya juga sama kalian nggak pernah belajar, tapi agak betul. Tapi kok nggak pernah belajar bisa jadi guru Pak? Nah itu setelah saya dewasa itu saya sudah mulai berpikir. Ya berarti saya mikirnya nunggu dewasa aja gimana Pak? Iya. Jadi itu orang itu beda-beda mas. Wah. Jadi kerjakan dulu. Ceritanya bosenin loh Pak. Apa? Ceritanya bosenin. Ya besok saya kasih cerita yang lengkap. Wah nanti ceritanya wih. Itu cerita nyata saya. Pengalaman saya bercerita nanti bulan Malam pertama Pak. apa? Malam pertama. Apa kamu itu masih kecil loh. Malam pertama waktu takbir apa jenis itu Pak, buka-buka sahur itu loh maksudnya. Oh ini tentang lebaran nanti. Oh luar biasa. Berarti malam pertama Ramadan sampai akhir begitu Pak. Ya. Kan asik kalau lebaran itu kita yang bosenin. Iya Pak. Kalian banyak sanggup. Ya dapat sanggup banyak. Iya, nanti ya. Saya juga menerima zakat loh dari teman-teman. Ya Pak. Nggak sabar ya Pak. Nah, sabar itu. Mas Novel sudah baca belum? Udah Pak, coba kali. Ya, sama-sama itu bukan sama. Agar Belum bisa baca Pak. Aduh. Nanti jajal. Saya Pak hampir selesai. Oke. Terus 1 menit lagi. Jangan marah. Saya mau ada kabar. Bahas hari liburan loh Pak. Apa? Bahas liburan. Bahas UAS ini. Oh. Naikkan kelas dulu. Ya kan habis pas libur Pak. Ya bisa UAS. Yang bilang kamu saya enggak. Oke, habis. Jas, selesai semuanya. Ya. Pak. Ayo, jadi apa makna yang terkandung dalam cerita tersebut? Pesan moral yang ada di cerita ini mengajarkan bahwa memiliki sifat yang mudah menolong orang lain, berempati terhadap penderitaan orang lain adalah sifat yang baik dan sebaiknya dimiliki setiap orang. Dan saja. Ya. Apa tadi? Pesan moral yang ada di cerita ini mengajarkan bahwa memiliki sifat yang mudah menolong orang lain, berempati terhadap penderitaan orang lain adalah sifat yang baik dan sebaiknya dimiliki oleh setiap orang. Boleh. 100 Pak. Tahun 100. Dan bahasa lagi. Ini Pak, dari cerita tadi yang saya baca, amanatnya yaitu kita dianjurkan untuk selalu waspada dan hati-hati kepada orang asing. Orang asing itu maksudnya orang baru itu loh Pak, yang baru dikenal itu kita harus waspada lah, meskipun mereka itu orangnya baik sekali, kita juga harus jaga-jaga, kan menjaga lebih baik daripada menerima Pak. Ya. Jadi kalau ketemu dengan orang yang belum kita kenal, walaupun itu orangnya baik, dan mudah untuk mengikutinya. Sebaik-baiknya orang pasti mempunyai sisi buruknya. Wah, kuatas sih Pak. Jadi kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kuatas. Ya, aku udah jangan buat story nanti. Bisa pada pegang HP ya teman di rumah. Sudah lah Pak, kalau nggak pegang lagi ngirim tugasnya bagaimana mendaring kok. Oh iya, saya masih kadang kadang enggak. Habis sunat kemarin Pak buat beli HP baru. Jadi apa tadi amanat? Pesan moral yang ingin disampaikan pembaca kepada yang ingin disampaikan oleh penulis kepada orang yang membaca ceritanya penulis. Oke, boleh. Ringkasnya bagaimana Pak? Apa? Ringkasnya intinya. Intinya itu ya amanat itu pesan moral. Pesan moral itu pesan yang mengandung apa ya? Tadi. Mengandung peringatan, anjuran, saran maupun larangan
yang berhubungan dengan cerita tersebut. Jadi pesan-pesan yang baik itu yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dan tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Itu pesan moral atau amanat dalam cerita tersebut. Paham? Oke Pak. Jadi setiap cerita itu ada pesan moralnya ya Pak? Apa? Setiap cerita ada pesan moralnya. Ya, punya pesan moralnya. Upin Ipin ini ada Pak? Ada. Banyak kan itu kan episode per episode. Oh. Jadi itu kan ya banyak amal yang terkandung dalam cerita itu. Ultraman Pak. Ultraman. Kan menghancurkan semua Pak. Iya Pak. Itu ya itu amalnya itu Ultraman itu menolong seseorang yang sedang dalam keadaan tidak aman dan membasmi semua kejahatan. Itu suatu amanah. Tapi kok mengapa ya Ultraman turunnya di Jepang terus? Apa? Di Jepang terus, kok nggak di sini? Kalau di sini Ultramu Mas. Ada di Ultramu. Nggak ada Ultraman di sini. Ultramu ada. Nah di Indonesia itu gimana ya? Nggak ada Ultraman ya Pak di sini? Nggak ada. Superhero aja nggak ada di sini. Wiro Sableng ya? Itu sakti. Oh, sakti. Super Dede Pak, Super Dede. Main film itu. Jadi ya banyak pesan baiknya. Terus semua cerita yang baik-baik itu ada sisi baiknya, itu ada amanat. Jadi pahami pelajaran pada hari ini? Bisa Pak. Alhamdulillah. Mas Sobek, jangan saja ngantuk. Enggak Pak. Enggak. Insya Allah paham. Sudah. Pak PR Pak, jalur PR Pak, minta PR Pak. Oke, PR-nya latihan. Ini nilainya nanti akan digabungkan dengan nilai UAS. Halaman berapa Pak? Halaman berapa? Baliknya 48. 48. Ya, itu ada cerita. Si Kancil ya Pak? Ya, singkatnya dengan gaya itu. Itu kamu mencari unsur-unsur intrinsik, tapi nggak semua unsur tujuh itu nggak semua tujuh kamu kerjakan. Cuma kamu cari tahu tentang pelajaran kemarin dan sekarang, yaitu setting, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Bisa kan biar nggak lupa? Iya Pak. Pun Udah? ya PR-nya besar banget itu tulisannya. Udah. Jadi ini kan sudah paham kan tadi? Amanat itu apa? Pesan Pesan yang pesan disampaikan moral yang disampaikan pengarang kepada membaca, baca. membeli buku. Dalam bukan membeli, yang baca. Beli yang nggak baca nggak bisa tahu bahwa amanatnya di mana. Sudah. Jangan lupa pelajaran dikerjakan, belajar terus di rumah, jangan lupa berdoa karena sebentar lagi UAS. Apalagi ya. Jangan lupa tadi temannya yang bolos tadi diberitahu, jangan diberitahu. Dan yang sakit semoga lekas sembuh. Amin. Amin. Gabung kalian di sini belajar bersama, Amin. menuntut ilmu bersama, dan semoga kalian bisa sukses ke depannya. Amin. Pasnya lancar, Amin. bisa mengerjakan Amin. dan ilmu yang kalian dapat pada hari ini bermanfaat selama-lamanya. Amin. Oke, pertemuan terakhir, jika saya ada kesalahan dalam penerangan, jika ada yang belum paham silakan datang kepada saya, tanya kepada saya, nanti akan saya jawab. Saya mohon minta maaf. Beritahu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sebagai pertemuan terakhir, saya kasih kuis yang bisa menjawab bisa pulang. Oke. Bukan dua ciri-ciri amanah. Saya Pak.
Tuh Mas Taufik. Mas Taufik, amanat. Amanat biasanya jatuh di akhir cerita, Pak. Ya biasanya. Terus Terus satu. biasanya berisikan pesan moral, ajakan atau perintah untuk berbuat baik. Ya, berdua. Sudah silakan pulang. Ya, Pak, benar. Iya. Pedaku neng pinggir. Gembos, Mas. Wah, nilai di. Oke. Selanjutnya boleh dari buku. Ya. Apa itu sudut pandang? Yo, sudut pandang itu apa? Sudut pandang Saya, Pak. itu apa? Ya Pak. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Oke. Dah, Sudah, pulang. Bentar. Lo. Parang sudah pulang. Yang terakhir, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pinjam nanti. Nah, sekarang kamu jelaskan apa itu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara bicara sang penulis pada Pak yang mendengarkan, Pak. Logat-logatnya, majasnya gitu, Pak. Oh ya. Silakan pulang. Sekarang, Pak. Ya, Dari dewi mesti barokah. jangan lupa belajar. Ya, siap. Duluan, Pak. Ya, tadi ya. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.